Isu nasab ini pertama muncul dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa beliau mengadakan penelitian sejarah tentang kebenaran zuriat Nabi yang ada di Indonesia? Beliau terpanggil karena melihat arogansi oknum habaib yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja yang marak kita dengar di media sosial bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ada lagi yang mengatakan kaki seorang habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Kemudian ada lagi berita-berita khurafat yang disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Misalnya saja yang sesungguhnya ini merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka mengatakan leluhur mereka Imam Fatih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali satu malam. Tiap malam mi'raj 70 kali satu malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merendahkan Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi kita Muhammad SAW seumur hidup cuma satu kali mi'raj. Dari keterangan Bang Haji ini dapat kita mengambil kesimpulan, jika kita berpikir secara logika, ini sungguh di luar nalar manusia biasa ya, yang mana sama-sama kita ketahui, sedangkan seorang nabi itu hanya satu kali. Ya, ini jelas sudah merendahkan. Nah, ini perlu diluruskan oleh para habaib, oknum-oknum yang membuat pernyataan seperti ini. Banyak lagi cerita-cerita khurafat bahwa hanya dengan sehelai kertas seorang ahli maksiat, kalau bawa ini kertas surat dari seorang habib, kasih tahu sama munkar wa nakir, ini surat dari Habib Fulan, insya Allah nanti kalau ditanya jangan jawab, kasih aja surat gue, masuk surga tanpa hisab. Yang seperti ini sudah jelas ya guys, ini benar-benar menyesatkan. Tidak ada lagi toleransi seperti ini. Sebenarnya ini sudah di luar jangkauan akidah kita sebagai umat muslim. Sebenarnya apa sih kehebatannya bisa menggunakan kertas? Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Maka muncullah penelitian dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, membuat tesis melalui mengadakan penelitian. Beliau meninjau sejarah secara tulisan tangan itu manuskrip itu sejarah yang berdasarkan tulisan tangan. Itu dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 awal. Apa yang dicari oleh beliau? Yang bernama Ubaidillah, yang melahirkan Alawi, yang kemudian mengembangkan Bani Alawi, turunan Alawi. Ini yang diselidiki oleh beliau, diteliti oleh beliau. Apakah ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Maka ditelitilah. Abad keempat dilihat cuma 3 anak Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Abad kelima diteliti lagi, cuma 3 anak Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain. Abad ke-6 diteliti lagi, sampai 7, 8, 9, cuma ada 3 anaknya Ahmad bin Isa yang notabene adalah turunan Nabi, cucu Nabi. Ternyata baru di abad pertengahan 9 baru muncul itu yang namanya putra keempat dari Ahmad bin Isa yang bernama Inilah bahwa diyakini oleh
Kiai Haji Imaduddin bahwa Ubaidillah ini dicangkokkan karena tidak terkonfirmasi dari 5 abad ini. Tiba-tiba muncul anak yang keempat dari Ahmad bin Isa adalah Ubaidillah. Nah, kemudian muncullah beberapa analisa dari ulama-ulama yang lain yang membenarkan tesis Kiai Imad. Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin nggak? Woi, ada muhibin nggak? Kalau ada, lewat lo sama gue. Aneh jadi muhibin dari kecil. Ya, saya muhibin ini dari masih muda udah muhibin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih muhibin. Berapa umur gue sekarang? Jadi kalau bicara muhibin, lu nggak lawan gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudzon bilang, ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab alawi PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Karena hal ini 500 tahun nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun. Dari abad keempat, 5, 6, 9 sampai ke 9 nggak ada yang ganggu gugat, nggak ada yang kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat membatalkan nasab alawi sebagai zuriyah Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakram. Dia bermimpi, dalam mimpinya Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini cucunan Nabi berdasarkan mimpi. Dari keterangan yang disampaikan oleh Bang Haji ini bahwa ternyata keterangan tersebut didapatkan melalui mimpi dari seorang ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah keturunan Nabi. Jika kita berpikir yang namanya mimpi, ada 2 alternatifnya guys. Yang pertama bisa mimpi membawa kebenaran, dan kedua itu hanyalah seperti sebuah khayalan. Ya, kembali lagi kepada kita semua mau percaya ataukah tidak. Yang jelas dari video ini yang kita dapatkan atau yang kita simak dari penjelasan dari Bang ini secara hujah akliyah ini kurang bisa dipercaya. Oke, maka saya undanglah yang namanya siapa pertama itu? Guru Gembul. Tadinya Guru Gembul ini di podcast saya mau bicara tentang kasus Vina yang viral itu. Ya, tahu kasus Vina kan? Tadinya mau ngomong itu, tiba-tiba nyeletuk saya nih. Teringat sama Kiai Imad. Menurut ente nih Guru Gembul itu nasab alawi bagaimana menurut antum? Ini saya pertama kali tanya orang di luar Kiai Imaduddin. Kalau menurut beliau nih, kalau saya lihat dari daftar Ba'alawi memang ada kejanggalan-kejanggalan, dibilang. Janggalnya bla 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 bla. Anda yakin? Oh, saya yakin. Anda sudah lihat. Jadi mereka Guru Gembul sudah meninjau dari Ba'alawi susunan nasab itu. Menurut beliau ada beberapa kejanggalan. Dari sana saya tertarik untuk saya ditelepon Nabi Bersik. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta teleponan. Kasih.
Dia mau telepon antum nih gitu. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Gak lama malamnya Bib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, aneh kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Ini Habib Rizik memang teman dari muda. Dari belum jadi ketua FPI. Teleponan deh itu. Ji ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama Habib, anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu. Jangan terjebak sama orang jahat. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta Habib, ane udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama ane. Seperti itu. Dan selanjutnya maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin. Setelah itu saya undang pimpinan Rabiul Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Kemudian saya undang ahli genetika Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi Profesor Menahem Ali. Saya undang ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin. Udah lihat belum ini? Hei. Nah kemudian insya Allah besok, Jumat besok, saya undang Profesor, maksudnya Kiai, wakil dari Wali Songo, turunan Wali Songo, Gus Abbas dari Cirebon, Buntet. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali, pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi, Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Jijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Inilah pentingnya atau perlunya kehadiran para Ba'alawi di publik ya, untuk menjelaskan ya, terutama hadir di podcastnya Bang Roma, biar semua masyarakat tahu apakah ini bohong ataukah tidak. Nah, ini perlu diklarifikasi. Nah, semoga saja para Ba'alawi atau salah satu dari perwakilan Ba'alawi bisa hadir ya guys ya. Kita doakan semoga mereka selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa hadir. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan.
Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, qala ta'ala wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah uyah, jangan digeneralisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem di masing-masing pribumi. Ya, lawan perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet. Betul. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi. Saya kayak bilang di podcast saya kemarin, Beb, hati-hati Beb, jangan nanti provokasi umat. Tega ente, ngadu domba umat. Jadi atasi ini bil hikmah wal mu'izatil hasanah, dengan ilmu, dengan data, ya, bukan dengan emosi. Jika kita menyimak secara logis, ini tujuan dari Bang Roma ini sangat mulia nih guys, ya. Tujuannya sangat baik, yaitu hanya untuk mempersatukan umat, ya, agar tidak terpecah belah gara-gara tentang tesis tentang nasab ini, ya. Semoga hal ini secepatnya dapat diperjelas oleh orang-orang yang terkait. Dan kita sebagai penikmat atau penonton, jangan sampai kita terpancing emosi, ya. Kita tunggu saja dan kita dengarkan klarifikasi dari mereka-mereka yang terkait ini. Dan jangan sampai juga kita sesama anak bangsa saling berduel, ya, berkelahi, kata Bang Haji tadi, ya. Jangan sampai kita yang ribut, kita yang berperang gitu, ya. Jangan sampai. Jadi kita amati, cermati saja ke depannya. Kemudian baru kita buat keputusannya seperti apa. Sekali lagi, jangan sampai kita terpancing, oke? Nah, untuk masalah kita mau ikut ulama ini, ulama itu, terserah bagi kita mana yang kita yakini, ya. Selagi itu baik, kita ikuti. Tetapi jika itu kurang baik, ya kita bisa nilai sendiri. Oke? Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua, oke?